Oke, jadi buat teman-teman semuanya, itu sebenarnya nggak perlu repot-repot lagi ya kan. Nggak perlu Anda itu kecemasan, ketakutan gitu loh. Anda dibilangin, oh dia mau menghubungi keluar kondar atau menghubungi kontak-kontak Anda. Semua aturan itu sudah jelas. Sudah tidak boleh dilakukan sama sekali. Tapi yang terjadi adalah ketika praktek menyimpang ini terjadi di lapangan, kitanya bingung harus melapornya kemana. Melapor ke OJK nggak ditanggapi. Maka dari itulah saya menyarankan buat teman-teman semuanya, ambil kesimpulan yang paling tepat. Kesimpulan yang paling tepat itu adalah ketika 7 poin itu dilanggar, ya nanti poin-poinnya itu Anda bisa lihat lagi di video setelah ini. Ketika 7 poin itu dilanggar, di saat itulah bersamaan Anda berhenti bayar pinjol. Ya, harus berhenti gitu loh. Karena kalau ini misalnya dia melanggar, terus Anda laporin ke OJK, kita melapornya sekarang, ditanggapinya tahun depan gitu loh. Jadi percuma. Mendingan ketika kita mendapatkan bukti-bukti yang valid, kita simpan buktinya, berhenti bayar selamanya. Ketika Anda menyatakan berhenti bayar selamanya, otomatis berbarengan juga pemikiran Anda harus berhenti juga memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, menghubungi kondar apa tidak, menghubungi di luar kondar apa tidak. Pikiran Anda juga harus berhenti dalam memikirkan ini. Ya, kalau enggak semuanya percuma. Ketika Anda menyampaikan, oke bang, saya berhenti bayar, tapi yang Anda tanyakan, telat berapa mereka mau datang? Daerah mana yang mau dikunjungi? Apakah menyebarkan data? Apakah menghubungi di luar kondar? Apakah galbay aman? Kalau seperti itu pertanyaan Anda, berarti Anda belum siap untuk gagal bayar. Ya, padahal di dalam diri Anda duit untuk Anda bayarkan itu sudah tidak ada gitu loh. Ini yang perlu didaur ulang kembali oleh teman-teman semuanya. Kekejaman pemikiran ini jangan pernah teman-teman ikuti. Ya, kalau teman-teman ikuti kekejaman pemikiran ini, Anda bisa hancur berjamaah. Ya, Anda bisa akan lebih miskin lagi daripada ini. Anda bisa terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Bahkan Anda akan tergiur dengan naik-naik limit yang ada. Ya, coba Anda teman-teman semuanya coba sadari. Pinjol menawarkan Anda untuk kenaikan limit. Ya, limit pinjaman Anda naik. Kenapa malah uang dari limit itu semakin besar limitnya, semakin tidak ada uang dalam genggaman Anda? Kenapa coba? Coba Anda analisa gitu loh. Analisa kecil-kecil aja. Anda dikasih gimmick nih. Ya, atau nggak gimmick, fakta. Ya kan, sekarang pinjaman Anda 3 juta. Anda harus balikan 5 juta. Ketika Anda membalikan 5 juta, pinjaman yang semula 3 juta akan dijadikan limit Anda menjadi 6 juta. Ya, tapi kenapa duit itu tidak ada bersisa sama Anda gitu loh? Padahal limitnya sudah naik. Karena untuk menutupi hutang yang 3 juta harus dibayar 5 juta, Anda telah meminjam uang orang lain. Ya, otomatis ketika 5 juta Anda bayarkan, padahal hutang Anda hanya 3 juta, Anda bayarkan 5 juta, Anda berharap dengan limit 6 juta, ya, otomatis sisa dari uang 6 juta ini hanya bersisa 1 juta. Sementara hutang yang 6 juta ini Anda harus balikkan 9 juta 14 hari ke depan. Ya, di mana letak sisanya? Di mana kehebatan Anda untuk menaikkan limit? Ya kan? Anda naik limit, Anda pupuk terus. Pinjol ini Anda rawat, Anda pupuk, Anda naikkan limitnya. Tapi dalam keadaan tidak sadar, Anda telah dihancurkan dalam kenaikan limit. Ya kan? Pinjol baru mau menaikkan limit kalau nominal yang mau dia naikkan itu sudah setara dengan bunga yang Anda bayar. Sekarang Anda pinjam 3 juta, Anda balikin 6 juta. Otomatis pinjol mendapatkan keuntungan 3 juta dari duit dia 3 juta. 2 kali 3 juta. Ya, sekarang dia kasih Anda pinjaman 3 juta, balikin 6 juta. Besok dikasih lagi 3 juta, balikin 6 juta. Baru 3 bulan ke depan, ya kan? Pinjaman yang ketiga, pinjol mau memberikan Anda 6 juta. Karena duit Anda sudah terkumpul sebanyak 6 juta. Ya kan? Berarti duit Anda lah yang diberikan lagi oleh si pinjol. Nanti 6 juta Anda akan dibebankan sebanyak 9 juta. Ya, 2 kali 6 juta. Berarti kalau sudah 6 juta di limit Anda, berarti itu sudah duit Anda. Pinjol modalnya cuma 1 kali. Pikir pakai logika buat teman-teman semuanya. Ya, makanya itulah yang disampaikan. Pinjol itu tidak akan ada ruginya. Ya, jadi mau Anda galbay seperti apapun, Anda berhenti bayar seperti apapun, pinjol nggak akan rugi. Karena jauh hari sebelum Anda menyatakan galbay, Anda sudah kehilangan banyak uang Anda.
Ya, makanya buat teman-teman semuanya, pentinglah Anda menghafal poin-poin ini untuk sebagai referensi buat Anda, mulai dari penerapan bunganya, berapa persen penerapan bunganya, dan mana yang diatur. Kalau dalam ketentuan OJK, 0,1% sampai 0,3% berlaku untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Sekarang pinjaman Anda berapa? Dan berapa bunga yang mereka terapkan? Kalau melebihi dari hal itu, OJK juga menyampaikan pinjol legal sudah tidak ada lagi menerapkan bunga tinggi. Kalau masih menerapkan bunga tinggi berarti ilegal. Ketika Anda menemukan praktek itu, pinjol masih menerapkan bunga tinggi, berarti sesuaikan dengan OJK. Ilegal. Kalau ilegal, sesuaikan kata Bapak Mahfud MD. Tidak perlu untuk dibayar. Ya, tolong Anda hafal poin-poin ini. Itu menyelamatkan Anda dan menjadikan hutang Anda lunas tanpa bayar, asalkan Anda paham dengan poin yang mau saya sampaikan ini. Ya, silakan. Boleh lihat di sebelah saya ini, saya bacakan di sini. Aturan terbaru pinjol kontak darurat bisa ditagih debt collector. Ya, oke. Sebagai bagian dari peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih hutang atau debt collector pinjaman online pinjol P2P Lending. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Ya, kurang apa lagi nih dari aturan ini ya kan? Penyelenggara P2P Lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 8 malam waktu setempat. Jadi nggak ada ceritanya menagih itu sampai jam 8:30, jam 9 ya. Paham ya buat teman-teman semuanya? Terakhir, Agusman juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Sebagaimana diketahui dalam roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan atau penguatan sistem perbankan, Undang-Undang P2SK. Adapun pasal 306 Undang-Undang P2SK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, dan akan dipidana penjara singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda sedikit 25 miliar dan 250 miliar aturan baru pinjol 2024. Ya, jadi nggak bisa mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana memberikan informasi yang salah terhadap nasabah dia gitu loh ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku 2024. 1. Penurunan bunga dan biaya lain. Pemerintah mengatur besaran bunga dan pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan surat edaran COJK nomor 19 COJK.06/2023. Dalam COJK terbaru, besaran bunga P2P Lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Jadi cuma dibolehkan itu 0,1% sampai 0,3% per hari. Ya, silahkan Anda jumlahkan berapa lama tenor yang Anda butuhkan saat ini. Apakah 14 hari, apakah 30 hari, Anda kalikan aja. Paling banyak 0,3%, kalikan berapa bunga sekarang yang diterapkan. Sesuai apa tidak gitu loh. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari.
Dalam COJK nomor 19, COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga, margin bagi hasil dan biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lain selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3%. Sekali lagi saya ulangin ya. Batas bunga pinjol, ini batas besaran bunga pinjol itu ya. Pinjaman konsumtif, pinjaman pokok, pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari Anda ya. Sebesar 0,3% per hari. Ini khusus pinjaman di bawah 1 tahun. Jadi walaupun pinjaman Anda itu berlangsung selama 30 hari, 40 hari, 60 hari, 90 hari, tidak boleh mereka menerapkan bunga lebih dari 0,3% per hari. Hari ini berapa jumlah pinjaman Anda? Berapa total yang harus Anda bayarkan? Silahkan Anda bagi dan silahkan Anda dapat nggak hasil 0,3%. Kalau tidak dapat, berhenti segera membayar. Ya. Yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak Januari 2024 ya. Habis itu denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif denda mencapai 0,1% per hari 2024, denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Jadi tahun ini 0,3, tahun besok 0,2 ya. Dan denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada 2025. Jadi tahun depan sudah 0,1 gitu loh ya. Habis itu poin nomor 3 adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Dan inilah yang penting untuk teman-teman simain. Jadi kalau ada teman-teman yang meminjam di tahun ini lebih dari 3 aplikasi, fokus ke 3 aplikasi di awal. Selebihnya hentikan pembayaran Anda, itu bonus bagi Anda ya. Selebihnya hentikan pembayaran Anda. Hitung 1-3 yang Anda cairkan di tahun 2024 ini. Kalau Anda mencairkan lebih dari 3, sisanya bonus untuk Anda. Berhenti aja bayar ya. Di sini dia sampaikan, debitur nanti hanya boleh meminjam maksimal 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Jadi kalau Anda dicairkan lebih dari 3 pinjol, berarti pinjol tidak memperhatikan pembayaran kembalinya Anda gitu loh. Bahwasanya Anda tidak mampu mengembalikan kalau seandainya mereka tetap mencairkan lebih dari 3 aplikasi. Jadi kalau ada pinjol yang mencairkan sementara Anda sudah meminjam di 3 aplikasi, berarti sengaja untuk memiskinkan Anda. Ini Anda harus sadar. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu untuk poin nomor 4. Penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ya. Aturan terbaru ada dalam pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi penyelenggara kepada debitur, maksimal hingga jam 8 malam waktu setempat. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan, artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi kalau misalnya ada debt collector, aplikasi A, aplikasi B melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, pinjol harus bertanggung jawab penuh dalam hal itu. Tidak ada cerita cuci-cuci tangan, lempar-lempar tangan, lakukan investigasi bukan kami, tidak ada cerita. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Yang kelima adalah memperketat aturan penagihan. Ya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan.
OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun dunia maya, baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan, hingga keluarga. Oke. Ini saya pesan sedikit buat OJK ya. Di poin nomor 5, memperketat aturan penagihan kredit ini, itu setiap hari ditemukan umumnya oleh para nasabah-nasabah pinjaman online yang telat bayar maupun yang baru-baru jatuh tempo. Ya, mereka selalu direndahkan, mereka selalu dicaci maki, semuanya, tapi sayang sedikit. Pinjol-pinjol legal itu, karena dia tahu OJK akan melakukan tindakan ketika dia menyebutkan nama aplikasi, mereka tidak berani sama sekali menyebutkan nama aplikasi. Makanya ini menjadi PR OJK, bagaimana mengungkap semua ini supaya kasusnya bisa dibongkar. Ya, OJK bisa bertanya, semua orang yang pernah mengalami telat bayar di pinjol pasti mendapatkan caci maki, mendapatkan hinaan, sampai direndahkan dengan berbagai macam lainnya. Bahkan bukan dia aja, sampai ke kontak-kontak dia, sampai keluarga dia pun juga direndahkan dalam hal itu. Jadi OJK please, tolong banget jangan sampai OJK hanya mengkambing hitamkan soal pinjol ilegal. Ya. Nah, ini untuk poin nomor 6 yang teman-teman tunggu tadi. Bahwasannya pinjol itu, jangankan mereka melakukan penagihan di luar dari kontak darurat, menagih ke kontak darurat saja itu tidak diperbolehkan. Ya. Poin nomor 6 adalah kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debetur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ya, paham ya buat teman-teman? Hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debetur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ini enggak. Debeturnya bisa dihubungi, tapi tetap aja kontak darurat itu dijadikan sasaran untuk melakukan penagihan supaya terjadi atau membenturkan antara kontak darurat dan si debetur supaya terjadi saling tekan di posisi itu. Ini kelicikan dari pinjol yang harus diatasi oleh OJK. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Berulang kali saya sampaikan, pinjol mana yang telah mematuhi aturan ini, mau mengikutinya, mereka mengkonfirmasi dulu. Apakah Anda setuju nomor Anda dijadikan kontak darurat oleh si A, si B, si C? Ya, belum ada saya temukan sampai detik ini. Coba OJK itu membentuk aturan itu jangan asal, ya kan? Kalau memang aturan ini mau dituruti, coba tuh benahi pinjolnya, coba dicek lagi. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi persetujuan yang diberikan oleh pihak data kontak darurat. Ya, belum ada itu sejarahnya. Habis itu untuk poin nomor 7, disinilah letaknya yang selalu teman-teman tunggu juga gitu loh. Apakah hutang kita akan lunas? Apakah hutang kita akan dibayarkan oleh asuransi? Oke, berarti hutang Anda menginginkan hutang Anda itu lunas tanpa bayar. Oke, poin nomor 7 adalah pinjol wajib asuransi. Kalau sudah disampaikan pinjol wajib asuransi, tidak boleh enggak. Jadi setiap pinjol yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan harus mempunyai asuransi. Tujuannya apa? Sini kita terangkan. Penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ini ada kata wajib loh. Berarti diharuskan, menjadi syarat wajib, ya kan? Untuk mitigasi risiko termasuk kerjasama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P Lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu dia aturan tata cara penagihan fintech P2P Lending. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi Anda
tolong disimain aturan ini baik-baik ya, dipahami satu-satu poin demi poinnya. Jadi ketika Anda menemukan hal-hal yang menyimpang dengan hal itu, Anda bisa menentukan keputusan Anda bahwa Anda wajib berhenti bayar. Ketika Anda wajib berhenti bayar ya, Anda pun tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang lagi, mengingat ada satu persyaratan dari OJK bahwa pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Otomatis ketika pinjol dirugikan, pinjol bisa mengklaim premi asuransi yang telah mereka bayarkan untuk mengganti kerugian mereka. Mengingat di sini untuk tujuannya adalah memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ya, sampai di sana teman-teman paham. Inilah aturan terbaru OJK yang dikeluarkan di akhir 2023, tapi ini harus ditaati sejak Januari 2024 dan kembali dipertegas dengan berita media online dari CNBC Indonesia. Ya, oke. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan saya mengingatkan kembali aturan-aturan ini, itu bisa membuka pemikiran Anda lebih jauh lagi untuk berhenti menakut-nakuti diri sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.